Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak Bapak. Kembali lagi di pembelajaran dari rumah. Hari ini video penjelasan materi IPS ya. Hari ini IPS dulu mengenai karakteristik geografis Indonesia. Nah, jangan lupa untuk mencatat materi penjelasan yang sudah Bapak berikan melalui video ini karena nanti catatannya akan diperiksa. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai karakteristik geografis Indonesia. Ya, pada materi sebelumnya sudah juga dijelaskan mengenai geografis atau letak geografis Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih dalam karakteristik yang mempengaruhi geografis Indonesia. Nah, secara umum letak suatu negara itu terbagi menjadi dua, yaitu ada letak astronomis dan letak geografis. Ya, jadi dua letak ini sangatlah berbeda. Yang pertama ada letak astronomis dan yang kedua ada letak geografis. Oke, kita bahas dulu mengenai letak geografis. Ya, letak geografis itu adalah letak suatu negara berdasarkan keadaan aslinya di permukaan bumi atau di muka bumi. Jadi letak geografis itu letak berdasarkan keadaan sesungguhnya di bumi. Ya. Nah, secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia dan dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Jika kalian lihat pada peta, ya, ini Indonesia. Nah, itu dia terletak di antara dua benua. Ini Asia, benua Asia ada di atas dan benua Australia di bawah. Dan ini Samudra Hindia, ya, Lautan Hindia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, ini adalah letak geografis Indonesia. Dua benua, dua samudra, Asia, Australia, Hindia, Pasifik. Ingat, selalu ingat kata kunci ini, karena ini selalu keluar di ujian. Nah, sedangkan untuk letak astronomis adalah letak suatu negara berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, jadi di bumi ini memiliki garis lintang dan garis bujur yang memisahkan antara bagian bumi utara dan bagian bumi selatan. Nah, sedangkan Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi kalau secara astronomis Indonesia dilihat dari garis lintang dan garis bujur ini letaknya. 6 LU lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Jadi kalau mau dihafal ininya 6 LU, 11 LS, 95 BT, 141 BT. Ya, ini yang dihafal letaknya. Karena ini juga sering keluar di ujian kelas 6 juga. Letak astronomis dan letak geografis. Nah, berikutnya pengaruh letak geografis Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa letak geografis berada di dua benua dan dua samudra. Nah, karena terletak di antara dua benua dan dua samudra, maka Indonesia mempunyai pengaruh. Hal tersebut memiliki pengaruh terhadap geografis Indonesia. Apa saja? Yang pertama, Indonesia berada pada persilangan lalu lintas perdagangan dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki 3 musim. Itu iklim musim, iklim tropis, dan iklim laut. Terus kemudian iklim musim dipengaruhi oleh tiupan angin. Indonesia beriklim tropis yang udara rata-ratanya panas dan iklim laut menyebabkan Indonesia banyak mengalami musim hujan. Nah, biasanya yang secara umum keluar di ujian adalah pengaruhnya itu ini, yang paling utama. Berada pada persilangan lalu lintas perdagangan dunia. Karena kita terletak di antara dua benua, tadi Asia dan Australia, serta di dua samudra, nah kita terletak di antara persilangan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di gambar yang ini, nah ada persilangan. Gambar silang, inilah kita, persilangan dunia. Jadi kita terletak di antara persilangan dunia. Silangnya dari mana Pak nih? Dari garis yang ditarik dari Asia dan Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Hanya disebut sebagai lalu lintas persilangan dunia. Gitu ya.
Nah, kemudian selain itu Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Nah, ingat kata kuncinya. Kalau maritim berarti adalah negara yang sebagian besar wilayahnya adalah lautan. Itu alasannya kenapa Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Karena kita negara yang sebagian besar wilayahnya ada lautan atau berbentuk kepulauan gitu ya. Makanya disebut Indonesia negara maritim. Kemudian ada Indonesia sebagai negara agraris. Jadi biasanya yang keluar di soal itu ada dua, negara maritim dan agraris. Nah, kalian harus bisa membedakan maritim itu karena apa, agraris itu karena apa. Ingat, kalau maritim dia berhubungan dengan laut, ya, maritim berhubungan dengan laut. Laut, pulau, perairan itu sebagai negara maritim. Kalau agraris itu berhubungan dengan penghasilan dari sektor pertanian dan perkebunan. Jadi Indonesia sebagian besar penghasilan kita itu dari sektor pertanian dan perkebunan. Ya, mayoritas adalah petani, kemudian pekebun, ada petani padi, kemudian perkebunan teh, sawit, dan lain-lain. Makanya Indonesia disebut sebagai negara agraris. Ingat kata kuncinya. Kalau maritim itu kata kuncinya adalah lautan atau perairan. Kalau agraris itu berarti dia pertanian, perkebunan, ladang, dan lain-lain. Nah, selain itu, letak geografis mempengaruhi juga pada sektor ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Sudah jelas bahwa di bidang ekonomi, tadi sudah dijelaskan mayoritas penduduk di Indonesia, mata pencariannya nelayan dan petani. Nelayan tadi karena apa? Karena kita adalah negara maritim. Kemudian kalau misalnya agraris, karena kita sebagian besarnya adalah petani, maka mempengaruhi sektor ekonomi. Kemudian di sosial. Di bidang sosial, nah di Indonesia terjadi kepadatan penduduk ya, jadi banyaknya letak geografis Indonesia ini terjadi karena adanya penyebaran juga, penyebaran penduduk di Indonesia. Nah, di sini ada peta penyebaran penduduk di Indonesia. Ada di Pulau Sumatera, Jawa, terus kemudian Sulawesi, kemudian Maluku dan Bali ya, Kalimantan ya. Nah, di sini ada angkanya 55 juta jiwa, berarti 55 juta orang nih untuk Pulau Sumatera, 55 juta jiwa. Kemudian Pulau Jawa itu 149 juta, kemudian di Kalimantan 15 juta jiwa, di Sulawesi 19 juta, di Bali 14 juta jiwa. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya pulau yang padat penduduknya atau daerah padat penduduknya di mana? Kalau dari foto ini kalian bisa lihat bahwa yang banyak penduduknya adalah Pulau Jawa. Ya, ini Pulau Jawa adalah pulau terbanyak penduduknya. Ya, padat penduduknya ada 149 juta jiwa. Jadi di daerah Jawa ini penduduknya sangat banyak dan sangat padat. Sehingga hal ini mempengaruhi juga eh, keadaan sosial di Pulau Jawa, gitu ya. Di kepadatan penduduk yang paling banyak ada di Pulau Jawa. Nah, karena tadi di Pulau Jawa terjadi kepadatan penduduk, maka secara geografis kita memiliki macam-macam perpindahan penduduk. Nah, perpindahan penduduk ini harus dilakukan jika ada penduduk yang mau pindah, gitu ya. Disebut dia perpindahan penduduk setelah 5 tahun lebih. Ya, jadi dia disebut perpindahan penduduk kalau sudah menetap 5 tahun lebih. Jadi kalau cuman menetapnya 1 tahun, dia belum disebut sebagai perpindahan penduduk. Nah, di sini ada macam-macam perpindahan penduduk. Macam-macam jenis perpindahan penduduk. Apa saja? Yang pertama ada transmigrasi. Transmigrasi kata kuncinya adalah perpindahan penduduk dari satu pulau ke pulau lain. Ya, contohnya perpindahan Bapak pindah dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Ya, sudah menetap selama 7 tahun misalnya. Nah, itu sudah disebut sebagai kegiatan transmigrasi. Ya, atau berpindah dari Pulau Sumatera ke Pulau Kalimantan.
Nah, selama 10 tahun, karena sudah lebih dari 5 tahun berarti dia disebut sebagai transmigrasi. Tapi kalau belum lebih dari 5 tahun, dia tidak boleh disebut sebagai transmigrasi. Ya, belum bisa disebut sebagai perpindahan penduduk kalau tidak lebih dari 5 tahun. Yang kedua, ada emigrasi. Nah, emigrasi ini adalah perpindahan penduduk dari Indonesia ke luar negeri. Misalnya, Bapak dari Indonesia mau pindah ke Malaysia atau ke Singapura, ya, selama berapa ya? 7 tahun. Nah, kalau sudah 7 tahun, itu Bapak disebut emigrasi. Tapi kalau masih 1 tahun, 2 tahun pulang lagi ke Indonesia, itu belum bisa disebut sebagai perpindahan penduduk. Ya, paling disebutnya sebagai liburan atau ada kegiatan kerjaan di luar negeri. Jadi tidak bisa disebut sebagai perpindahan penduduk kalau belum menetap lebih dari 5 tahun. Nah, itu emigrasi tadi dari Indonesia ke luar negeri. Sekarang yang ketiga ada urbanisasi. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, jadi dari desa kita pindah ke kota disebutnya sebagai urbanisasi. Contohnya, Bapak dari desa Sebung Pereh pindah ke kota Tanjung Pinang atau ke kota Batam selama 9 tahun, menetap di sana, kerja di sana. Nah, itu disebut sebagai perpindahan penduduk, urbanisasi. Karena dari desa, Bapak dari desa Sebung Pereh, ya, dari sungai kecil pindah ke Batam. Itu disebut sebagai urbanisasi. Nah, kalau yang keempat ada remigrasi. Remigrasi berarti dia kembali lagi ke daerah asal. Ini adalah perpindahan penduduk kembali ke daerah asal. Misalnya, Bapak dari Jawa, asalnya dari Jawa, kemudian pindah ke Sumatera selama 20 tahun. Ya. Nah, setelah sudah 20 tahun di Sumatera, Bapak pindah lagi kembali ke Jawa, menetap selama 5 tahun. Nah, itu disebut sebagai remigrasi. Jadi perpindahan kembali ke daerah asal. Ya, misalnya daerah asal kalian dari Medan, pulang lagi ke Medan selama 5 tahun, itu disebut sebagai remigrasi. Misalnya terus dari mana lagi? Dari Palembang, kembali lagi ke Palembang, dari Bintan kembali ke Palembang selama 5 tahun, menetap di sana, itu disebut sebagai remigrasi. Ya, itu kata kuncinya. Ingat, transmigrasi dari satu pulau ke pulau lain, emigrasi dari Indonesia keluar atau ke luar negeri, urbanisasi dari desa ke kota, remigrasi dari pindah kembali ke daerah asal. Oke, kita lanjutkan. Nah, di bidang yang kedua ada bidang budaya atau sektor budaya. Adanya keberagaman, adanya letak geografis Indonesia ini mempengaruhi keberagaman budaya, suku, adat, bahasa, dan kebiasaan. Ya, jadi karena adanya perbedaan ini membuat kita beraneka ragam. Ya, misalnya di kelas 5 ada yang berasal dari Medan, ada yang berasal dari Jawa, berasal dari Bugis, berasal dari Melayu. Nah, semuanya beragam. Nah, hal ini dipengaruhi oleh tadi letak geografis Indonesia. Ya, karena kita juga negara kepulauan, terus kemudian letak kita sangatlah strategis, jadi ini membuat kita sangatlah beragam dari budaya, suku, adat, bahasa, dan kebiasaan. Bahasanya juga beda-beda, ada yang bahasa Padang, bahasa Melayu, bahasa Jawa, terus kemudian suku tadi sudah dijelaskan, adat dan kebiasaan gitu ya. Adat kebiasaannya juga berbeda-beda. Misalnya di Jawa adat dan kebiasaannya apa, terus kemudian di Pulau Sumatera adat dan kebiasaannya tidak boleh seperti apa, seperti itu. Ya, jadi berbeda-beda. Kalau misalnya makan di Jawa tidak boleh bunyi, gitu kan ya. Kalau misalnya di Sumatera, makan itu tidak apa-apa gitu bunyi. Jadi itu adalah sebuah perbedaan kebiasaan, gitu ya. Nah, kemudian ada transportasi. Transportasi juga dipengaruhi oleh geografis Indonesia. Nah, perbedaan penggunaan sarana transportasi ini juga disebabkan oleh tadi geografis Indonesia yang bermacam-macam, dari kepulauan, terus kemudian
letaknya yang sangat strategis, dan lain-lain. Contohnya, transportasi apa saja, ada pesawat, kapal, kereta api, bus. Nah, kita di Kepulauan Riau tidak ada apa? Tidak ada kereta api. Nah, sedangkan di Pulau Jawa ada kereta api. Di Sumatera juga ada lintas Sumatera kereta api, ya. Nah, kemudian apalagi yang tidak ada di sini? Ini dong, kereta api. Nah, sedangkan kalau misalnya di kepulauan sendiri, Kepulauan Riau, apa yang transportasi yang sering digunakan? Motor, mobil. Paling sering juga adalah perahu karena kita kepulauan gitu ya, dan kapal. Nah, itu disebabkan oleh tadi perbedaan letak geografis. Jadi kita menggunakan alat transportasi yang berbeda-beda, gitu ya. Pesawat tadi, kapal, terus kemudian kereta api, kemudian ada bus. Nah, kalau di Kalimantan ada juga yang menggunakan rakit sebagai alat transportasinya. Rakit itu apa ya? Alat transportasi yang terbuat dari bambu, gitu. Rakit namanya. Nanti kalian cari sendiri. Oke, itu saja materinya hari ini. Sudah selesai. Jadi hari ini materinya sampai transportasi. Oke, itu saja materinya. Hari ini kita sudah belajar mengenai perbedaan letak geografis dan letak astronomis. Terus pengaruhnya yang paling utama tadi persilangan lalu lintas perdagangan. Terus kemudian kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim, kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris, kemudian sektor-sektor yang berpengaruh dari ekonomi, sosial, terus kemudian tadi macam-macam perpindahan penduduk, ini yang harus diingat, budaya, dan transportasi yang terakhir. Oke, itu saja materi penjelasan IPS hari ini. Semoga dapat dipahami ya. Kalau misalnya Bapak menjelaskannya kecepatan, masih bisa di stop videonya. Diulang lagi, dicatat yang rapi catatannya ya. Kalau tidak rapi, tidak Bapak nilai. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.